Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok kami yang bertemakan kompetensi profesional. Namun sebelum memasuki ke materi, alangkah baiknya saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fikri Khairul Umardi, NIM 2100005296, dan rekan saya Syifa Sajuputri dengan NIM 2100005297. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kompetensi profesional. Profesional berasal dari kata profesi. Profesi sendiri mempunyai pengertian, yaitu suatu pekerjaan yang memerlukan suatu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Maka pengertian profesionalisme adalah suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu, yang mana keahlian itu diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan, teknologi, seni yang menaungi koheren dengan materi ajar. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, dan kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai-nilai budaya nasional. Selanjutnya ada kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Kemampuan mengelola pembelajaran didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi mengajar, dan penggunaan media belajar. Adapun Undang-Undang Kompetensi Profesional Guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 1, mengatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai guru profesional, guru harus memiliki potensi keguruan yang cukup. Kompetensi guru tampak pada kemampuannya menerapkan sejumlah konsep, asas kerja. Sebagai guru mampu mendemonstrasikan sejumlah strategi maupun pendekatan pengajaran yang menarik dan interaktif, disiplin, jujur, dan konsisten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Ayat 1 menyatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan guru. Kemudian ayat 2 menyatakan pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Pelaksanaan undang-undang tentang guru dan dosen ini memiliki misi, yaitu mengangkat martabat guru, menjamin hak guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi dan karir guru dan mutu pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan nasional, mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antar daerah dari segi kualifikasi akademik dan mengurangi kesenjangan mutu pendidikan dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 Ayat 1, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3. Kompetensi profesional guru diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang yang memangku jabatan guru sebagai profesi. Indikator kompetensi profesional guru. Adapun indikator kompetensi profesional guru diantaranya adalah 1. Menguasai materi pelajaran yang diampu. Berikut terkait dengan struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. 2. Menguasai standar kompetensi atau SK pelajaran, kompetensi dasar atau KD pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. 3. Mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif, sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. 4. Mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. 5. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Standar kompetensi profesional guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional. Yang keempat, kompetensi sosial. 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yang berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial, hukum, dan lain-lain. 3. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang guru supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun indikator kompetensi profesional guru diantaranya adalah menguasai materi pelajaran yang diampu. Berikut terkait struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Menguasai standar kompetensi atau SK pelajaran, kompetensi dasar atau KD pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif, sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. 4. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Cara menjadi guru profesional. 1. Memahami tugas dan fungsi seorang guru. 2. Selalu berusaha meningkatkan ilmu yang dimiliki, baik ilmu terkait materi pelajaran maupun ilmu tentang bagaimana menjadi guru yang baik, dengan banyak membaca, mengikuti pelatihan, berdiskusi dengan teman sejawat, dan lain sebagainya. 3. Mampu melakukan refleksi supaya dapat menyadari kekurangan yang dimiliki, kemudian berusaha untuk memperbaikinya. 4. Meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap hal-hal baru atau perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar
supaya tidak memengaruhi kualitas pembelajaran. 5. Mampu menggandeng teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kunci utama bagi seorang guru supaya menjadi guru yang profesional adalah kemauan keras, komitmen, dan ketulusan dalam menjalankan tugas mulia sebagai seorang guru. Komponen-komponen kompetensi profesional. Yang pertama ada kompetensi spesialis. Kemampuan untuk 1. Keterampilan dan pengetahuan. 2. Menggunakan perkakas dan peralatan dengan sempurna. 3. Mengorganisasikan dan menangani masalah. Yang kedua ada kompetensi individu. Kemampuan untuk 1. Inisiatif. 2. Dipercaya. 3. Motivasi. 4. Kreatif. Yang ketiga ada kompetensi metodik. Kemampuan untuk 1. Mengumpulkan dan menganalisa informasi. 2. Mengevaluasi informasi. 3. Orientasi tujuan kerja. 4. Bekerja secara sistematis. Yang keempat adalah kompetensi sosial. Kemampuan untuk 1. Berkomunikasi. 2. Kerja kelompok. 3. Kerjasama. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.